Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Zahra Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 198810579 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa Kelas 8 dalam menyelesaikan soal materi peluang. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu meliputi: pertama, latar belakang; kedua, pernyataan masalah; ketiga, pertanyaan masalah; keempat, tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan riset terdahulu; kelima, desain penelitian; dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Matematika merupakan salah satu pelajaran dasar yang diberikan di sekolah. Apabila guru tidak menguasai materi, tidak tahu cara menyampaikan materi yang baik dan benar, dan hanya mengejar terselesaikannya bahan ajar yang telah dibuat, maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan menimbulkan kesulitan belajar siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Hal ini dapat membuat siswa enggan belajar matematika dan memandang pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. Materi peluang merupakan salah satu materi yang terdapat pada pelajaran matematika. Peluang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah meminimalisir kerugian. Sebagian siswa pasti ada yang mengalami kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal materi peluang. Menurut Iis Budianti Purtidayani dan Siti Hotimah, kurangnya pemanfaatan waktu yang telah diberikan oleh guru untuk mempertanyakan mengenai materi yang kurang dimengerti, sehingga kesulitan untuk menyelesaikan masalah, dan siswa lebih senang apabila guru yang menyelesaikan soalnya. Terkadang ketika guru memberikan soal yang berbeda dengan contoh, siswa masih bingung dalam menyelesaikan soal. Solusinya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kreatif dengan mode pembelajaran yang tepat. Salah satu mode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kreatif adalah mode pembelajaran yang berbasis proyek. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah dari penelitian ini adalah sebagian siswa banyak yang mengalami kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal materi peluang, sehingga berdampak kepada hasil belajar siswa di sekolah dan membuat siswa berpikir bahwa belajar matematika itu sulit. Dari pernyataan masalah, maka didapat pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah kesulitan belajar apa saja yang dialami siswa kelas 8 SMPN 2 Cikarang Pusat dalam menyelesaikan soal materi peluang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan riset terdahulu. Yang pertama yaitu ada tinjauan konseptual. Dalam penelitian ini memiliki dua tinjauan konseptual, yaitu kesulitan belajar dan peluang. Menurut Anggraini Pratiwi, kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Peluang adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Yang kedua yaitu tinjauan teori. Menurut Nyoman Perni, teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Maka dari itu, kaitan antara penelitian ini dengan teori humanistik adalah teori humanistik dapat membantu dalam menangani kesulitan belajar siswa dalam mengerjakan soal materi peluang. Dengan teori humanistik, siswa dapat berpikir secara kreatif
karena teori humanistik memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu tinjauan riset terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iis Budianti Putridayani dan Siti Khotimah yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pelajaran Matematika pada Materi Peluang, terbukti bahwa adanya kesulitan belajar matematika siswa kelas 11 pada materi peluang di Semen 1 Cipendei. Penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Jainuddin, Anita Dewi Utami, dan Sain Noviana yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Peluang ditinjau dari koneksi matematis, dapat disimpulkan bahwa siswa masih melakukan banyak kesalahan dalam menyelesaikan soal peluang. Kesalahan tersebut ialah salah dalam mengidentifikasi informasi yang ada pada soal, belum memahami konsep permutasi dan kombinasi, dan keliru dalam perhitungan. Pembahasan selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pendekatan kualitatif. Menurut Malloy, karena penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian itu yaitu menggunakan dua cara, yang pertama tes, yang kedua wawancara. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data menggunakan tes, hasil menyelesaikan soal, dan menggunakan angket. Tempat penelitian bertempat di SMPN 2 Cikarang Pusat. Populasi penelitian siswa kelas 8 SMPN 2 Cikarang Pusat tahun ajaran 2021-2022. Sampel penelitian satu kelas yang berjumlah 34 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Spradley. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.